Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembaca yang budiman, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang driver ojek online. Sebuah pengalaman yang tak hanya menyeramkan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dunia ini menyimpan banyak misteri yang tak bisa kita jelaskan. Mari kita simak kisahnya dengan penuh perhatian. Malam itu, angin dingin berhembus pelan, menyusup ke sela-sela gedung tua dan pepohonan yang bergoyang perlahan. Lampu jalan yang remang-remang mempertegas suasana sepi di pinggiran kota. Tony, seorang pengemudi ojek online, duduk di atas motornya sambil menggoyang-goyangkan kaki. Sudah hampir 2 jam ia menunggu orderan yang tak kunjung datang. Handphonenya bergetar. Pesan dari Novi, istrinya, muncul di layar. "Yang, kalau sampai setengah 11 belum dapat orderan, pulang saja ya." Tony tersenyum tipis. Ia tahu Novi selalu khawatir setiap kali ia bekerja hingga larut malam. Tapi, sebagai kepala rumah tangga, ia harus berusaha lebih keras demi menambah penghasilan. "Ya, ditunggu aja sebentar lagi, siapa tahu ada rejeki," balasnya. Tak lama, ponselnya berbunyi. Notifikasi order masuk. Tony buru-buru membuka aplikasinya. Penumpang bernama Ningrum meminta diantar dari minimarket di kawasan timur kota menuju ke sebuah puskesmas di daerah sepi. Ia mengernyitkan dahi. Malam-malam begini, puskesmas mana yang masih buka? Namun, tanpa berpikir panjang, Tony segera menerima orderan itu dan mengabari Novi. "Dapat orderan, Yang. Aku jemput dulu ya." Novi membalas cepat. "Hati-hati, jangan lupa kirim screenshot orderannya." Tony mengirimkan tangkapan layar ke istrinya, lalu menyalakan mesin motor dan melaju ke titik penjemputan. Sesampainya di minimarket, Tony memarkir motornya di dekat pintu masuk. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada seorang pun yang berdiri di sekitar sana. Ia membuka aplikasinya dan menghubungi penumpangnya. "Mbak Ningrum, saya sudah di depan minimarket." "Mbaknya ada di mana?" Pesan terkirim, tetapi tak segera mendapat balasan. Tony menunggu beberapa menit. Setiap ada perempuan yang keluar dari minimarket, ia bertanya, "Mbak Ningrum?" Namun, semuanya menggeleng. Bukan mereka. 10 menit berlalu. Tony mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mengetik pesan lagi, namun sebelum sempat terkirim, sebuah balasan muncul. "Mas, maju sedikit ya, aku ada di depan gang." Tony menoleh ke arah gang yang disebutkan. Letaknya agak masuk ke dalam, remang-remang, dan terlihat tak banyak penerangan. Yang membuatnya heran, gang itu tertutup portal. Tidak ada orang di sana. Meski ragu, Tony menuruti permintaan penumpangnya. Ia menggerakkan motornya perlahan mendekati gang itu. Setelah memastikan sekitar, ia kembali mengirim pesan. "Mbak, saya sudah di depan gang." "Mbaknya di mana?" Tak ada balasan. Tony menghela napas panjang. Rasa gelisah mulai menjalar di dadanya. Ia memutuskan untuk kembali ke minimarket dan mencoba menghubungi penumpangnya sekali lagi. Baru saja ia hendak berbalik, tiba-tiba suara lembut terdengar dari sampingnya. "Mas, saya di sini." Tony tersentak. Seorang perempuan berdiri di sana. Tinggi, mengenakan pakaian serba hitam, dengan kerudung yang menjuntai hingga menutupi sebagian wajahnya. Ia juga memakai kacamata hitam, meski malam sudah larut. Tony mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa dingin. Ia tak menyadari kapan perempuan itu muncul. Padahal tadi ia sudah menengok ke kanan dan kiri, tak ada siapa-siapa. "Oh, iya Mbak Ningrum ya? Silakan pakai helmnya." Perempuan itu menggeleng pelan. "Tidak usah, Mas." Tony mengerutkan dahi. Meski merasa janggal, ia tak ingin banyak bertanya. Ia pun meletakkan helmnya kembali ke tempat semula. Ketika Tony hendak naik ke motornya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah tanpa suara atau gerakan, perempuan itu sudah duduk di jok belakang. Tony menelan ludah. Biasanya, jika ada orang naik motor, ia bisa merasakan beban di belakangnya. Tapi kali ini, motornya terasa seperti tak bertambah berat sedikit pun. Perjalanan menuju puskesmas berlangsung hening. Tak ada obrolan. Sesekali Tony melirik ke spion, tapi wajah penumpangnya tetap tertunduk, tertutup bayangan kerudung hitamnya.
Yang lebih aneh, beberapa kali Tony melewati pengendara lain, mereka menoleh ke arahnya dengan ekspresi bingung, atau mungkin takut. Sampai di perempatan lampu merah, Tony tak tahan lagi. Ia mencoba bertanya, "Mbak, ini lurus atau belok kiri?" Tak ada jawaban. Tony melirik ke spion lagi. Saat itu juga, dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Refleks, ia mengerem mendadak. Perempuan itu masih ada di belakangnya, tapi kali ini wajahnya sedikit terangkat. Tony bisa melihat sekilas wajah pucat di balik kerudung itu. Bibirnya kebiruan, dan kulitnya seputih kapur. Tony bergidik. Lampu hijau menyala. Ia buru-buru melajukan motornya, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menjalar. Yang ada di pikirannya hanya satu, segera sampai di tempat tujuan dan menyelesaikan orderan ini secepat mungkin. Namun, saat hampir sampai di puskesmas, perempuan itu berbicara untuk pertama kalinya. "Mas, mampir dulu ke rumahku sebentar." Tony menoleh. Perempuan itu menunjuk ke sebuah bangunan besar di tepi jalan. Rumah tua bergaya kolonial, dengan jendela-jendela tinggi dan pintu kayu berukir yang tampak megah. Tony mengerutkan dahi. Ia tahu daerah ini. Seingatnya, seharusnya di samping puskesmas ini bukan rumah, tapi makam. Jantung Tony berdegup semakin kencang. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Maaf, Mbak. Sudah malam, saya harus pulang." Perempuan itu tersenyum tipis. "Sebentar saja, Mas. Makan dulu, pasti Mas lapar, kan?" Tanpa sadar, Tony mengangguk. Ia tak mengerti kenapa, tapi tubuhnya seolah bergerak sendiri mengikuti perempuan itu masuk ke dalam rumah. Begitu melewati pintu besar itu, hawa di dalam terasa berbeda. Ruangan luas dengan langit-langit tinggi, lampu gantung kuning temaram, dan meja makan panjang yang penuh dengan hidangan lezat. Aroma wangi menguar di udara. Tony merasa kantuk yang begitu berat menyerangnya. Ia berjalan menuju sebuah sofa, ingin bersandar sebentar. Lalu, semuanya gelap. Tony terbangun dengan kepala berdenyut. Saat ia membuka mata, tubuhnya membeku. Ia tidak berada di rumah tua itu. Ia duduk di tengah-tengah pemakaman Belanda, di antara nisan-nisan tua yang berlumut. Motornya terparkir tak jauh darinya. Tony membalikkan badan dan hampir berteriak. Seorang kakek tua berdiri di belakangnya, memandangnya dengan tatapan tajam. "Nak, kamu harus segera pergi dari sini." Tony tak berpikir dua kali. Ia segera mengambil motornya dan melaju secepat mungkin keluar dari area pemakaman. Sesampainya di kos, wajahnya pucat. Novi yang panik segera menyambutnya. "Kamu dari mana, Yang? Kenapa wajahmu begini?" Tony hanya bisa menjawab dengan suara gemetar. "Aku baru saja bertemu Ningrum." Tony adalah seorang lelaki berusia 28 tahun. Sehari-hari, ia bekerja sebagai driver ojek online untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama istri tercinta, Novi. Mereka menikah 3 tahun lalu dan tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Hidup mereka sederhana, namun cukup bahagia dengan rutinitas yang sudah terbentuk. Setiap pagi, Tony berangkat mengantar penumpang, sementara Novi bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Malam hari, Tony masih harus mencari tambahan dengan menarik orderan hingga larut malam. Kadang, jika Tony belum pulang, Novi menunggu di rumah ibunya yang tak jauh dari kos mereka. Biasanya, mereka pulang bersama setelah Tony menjemputnya. Novi adalah wanita yang penuh perhatian dan selalu khawatir dengan keselamatan suaminya. Sebab itu, ia meminta Tony membiasakan diri untuk mengirimkan tangkapan layar setiap kali menerima orderan baru. Bukan tanpa alasan, beberapa bulan terakhir, banyak kasus perampokan dan penipuan yang menimpa para driver ojek online. Novi tak ingin sesuatu yang buruk menimpa Tony, maka ia selalu memastikan bisa memantau keberadaan suaminya. Mereka hidup di kota yang sibuk, tetapi juga penuh dengan cerita-cerita mistis. Beberapa kawasan di pinggiran kota memiliki sejarah panjang, termasuk makam tua peninggalan Belanda yang kabarnya menyimpan banyak kisah menyeramkan. Namun, Tony bukan tipe orang yang mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Baginya, yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana ia bisa mendapatkan cukup uang untuk membayar kos dan kebutuhan sehari-hari. Malam itu, seperti biasa, Tony keluar untuk menarik orderan.
Ia duduk di warung kopi tempat biasa para driver ojek online berkumpul, berbincang sambil menunggu pesanan masuk. Sudah beberapa hari terakhir, orderan terasa sepi. Para driver mengeluh betapa sulitnya mencari penumpang sejak jumlah driver semakin banyak. Sepi banget malam ini, keluh seorang teman Tony yang duduk di sebelahnya. Iya, kalau nggak ada orderan juga sampai 10:30, aku pulang aja, sahut Tony. Ponselnya bergetar. Novi mengirim pesan, mengingatkannya untuk pulang jika tak ada orderan. Namun, Tony masih menunggu, berharap ada pesanan masuk. Dan tepat pada saat itu, sebuah orderan muncul. Nama penumpangnya, Ningrum. Jangan lewatkan cerita menarik lainnya. Subscribe dulu sebelum lanjut. Malam itu semakin larut. Udara dingin mulai menusuk kulit, dan jalanan semakin sepi. Tony masih duduk di atas motornya di dekat warung kopi tempat para driver ojol biasa berkumpul. Beberapa temannya sudah lebih dulu pulang karena orderan yang begitu sepi. Ia melirik ponselnya, melihat waktu yang terus berjalan. Jam sudah menunjukkan pukul 22.30. Novi pasti sudah gelisah menunggu kabar darinya. Ia berniat mengirim pesan, tetapi sebelum sempat mengetik, notifikasi order masuk. Sebuah permintaan perjalanan muncul di layar. Nama penumpangnya, Ningrum. Tony mengernyitkan dahi. Lokasi penjemputannya di sebuah minimarket di daerah timur kota, tak jauh dari sebuah perempatan besar yang dikenal cukup sepi di malam hari. Tujuannya? Sebuah puskesmas di daerah yang sama. Puskesmas? Malam-malam begini? Gumam Tony dalam hati. Biasanya, puskesmas tidak buka 24 jam kecuali ada layanan gawat darurat. Tapi siapa tahu, mungkin perempuan ini memang membutuhkan tumpangan mendadak. Tanpa pikir panjang, Tony menerima orderan itu. Ia segera mengabari Novi dan mengirim tangkapan layar orderan. Dapat orderan, Yang. Aku jemput dulu, ya. Novi langsung membalas, seperti biasa. Hati-hati, jangan lupa update aku. Tony memasukkan ponselnya ke dalam saku jaket, lalu menyalakan motor dan melaju ke lokasi penjemputan. Perjalanan ke minimarket itu hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Sepanjang jalan, Tony memperhatikan suasana sekitar yang semakin lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas, sebagian besar truk pengangkut barang atau mobil pribadi yang melaju cepat. Saat tiba di minimarket, Tony segera memarkir motornya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sosok yang mungkin adalah penumpangnya. Tapi tak ada siapa-siapa. Minimarket itu masih buka, dengan lampu terang yang mencolok di tengah gelapnya malam. Beberapa karyawan tampak sibuk merapikan rak-rak di dalam toko. Namun di luar, hanya ada Tony dan angin dingin yang berhembus perlahan. Ia meraih ponselnya dan mengetik pesan. Mbak Ningrum, saya sudah sampai di minimarket. Mbaknya ada di mana? Pesan terkirim. Tony menunggu beberapa saat. Tak ada balasan. Ia mulai merasa ada yang aneh. Biasanya, penumpang yang memesan ojek online akan segera membalas jika sudah dijemput. Tapi kali ini, tidak ada respons. Beberapa menit berlalu. Tony mulai gelisah. Setiap kali ada perempuan yang keluar dari minimarket, ia bertanya, "Mbak Ningrum?" Namun semua hanya menggeleng dan pergi begitu saja. 5 menit. 10 menit. Belum ada tanda-tanda penumpang yang dimaksud. Tony menghela napas, lalu mencoba menghubungi nomor penumpangnya melalui aplikasi. Nada tunggu terdengar. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Mas, maju sedikit ya, aku ada di depan gang." Tony mengangkat wajahnya dan menoleh ke arah yang dimaksud. Di ujung jalan, sekitar 10 meter dari minimarket, ada sebuah gang kecil yang menjorok ke dalam. Gang itu gelap, hanya diterangi satu lampu jalan yang berkedip-kedip seperti hendak padam. Yang membuat Tony ragu adalah portal besi yang menutup gang itu. Tak mungkin ada kendaraan keluar masuk dari sana. Ia kembali menatap ponselnya. Tangannya sedikit berkeringat. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Tapi, demi menyelesaikan pekerjaannya, Tony menelan keraguan itu dan menyalakan mesin motornya.
Ia melaju pelan ke arah gang tersebut, semakin dekat ke kegelapan yang menunggu di depannya. Tony menghentikan motornya tepat di depan gang yang dimaksud. Gang itu sempit, gelap, dan sepi. Portal besi menutup akses masuk, dengan rantai dan gembok yang tampak berkarat. Ia mengernyit. Jika portal ini tertutup, bagaimana mungkin penumpangnya ada di dalam? Ia menghela napas, lalu mengangkat ponselnya dan mengetik pesan. "Mbak, saya sudah di depan gang." "Mbaknya ada di mana?" Beberapa detik berlalu, tak ada balasan. Tony mulai gelisah. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan penumpangnya. Hening. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma lembab khas tanah yang lama tak tersentuh hujan. Suasana di sekitar terasa begitu sunyi, seakan semua suara ditelan oleh kegelapan. Baru saja Tony ingin memutar balik motornya, tiba-tiba sebuah suara lirih terdengar. "Mas, saya di sini." Jantung Tony berdegup kencang. Suara itu berasal dari sebelah kanan, tepat di sisi portal gang yang tertutup. Tony menoleh cepat. Di sana, seorang perempuan berdiri diam. Ia tinggi, mengenakan pakaian serba hitam dengan kerudung panjang yang menjuntai hingga menutupi sebagian wajahnya. Yang lebih aneh, ia juga memakai kacamata hitam, meskipun ini sudah lewat tengah malam. Tony menelan ludah. Bagaimana mungkin ia tak melihat perempuan itu sebelumnya? Ia yakin sudah menoleh ke segala arah tadi, dan gang itu kosong. "Mbak Ningrum?" tanyanya, mencoba mengendalikan kegelisahannya. Perempuan itu mengangguk pelan. "Iya, Mas. Bisa antar saya sekarang?" Tony tersenyum kaku dan berusaha menenangkan diri. Ia mengulurkan helmnya. "Silakan pakai helmnya dulu, Mbak." Perempuan itu tak bergerak. "Tidak usah, Mas. Saya begini saja." Tony mulai merasa ada yang tak beres. Tapi, ia tak ingin memperpanjang masalah. "Baiklah, Mbak. Silakan naik." Baru saja Tony mengalihkan pandangan sejenak untuk meletakkan helmnya kembali, tiba-tiba perempuan itu sudah duduk di belakangnya. Tony terkesiap. Ia tak mendengar suara langkah, tak merasakan gerakan, dan yang paling aneh, ia sama sekali tak merasakan beban tambahan di motornya. Biasanya, jika seseorang naik ke motor, suspensi akan sedikit turun karena berat penumpang. Tapi kali ini, tidak. Motor tetap terasa ringan, seolah tak ada siapa-siapa di belakangnya. Tony mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai menjalar di tubuhnya. Ia menyalakan mesin motor dan mulai melaju. Namun, sejak awal perjalanan, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Setiap kali melewati kendaraan lain, entah itu sepeda motor atau mobil, pengendara lain selalu menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bukan sekadar melihat biasa. Mereka menatap Tony dengan ekspresi bingung, atau lebih tepatnya, takut. Beberapa orang bahkan terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi mereka ragu dan akhirnya hanya melajukan kendaraan mereka lebih cepat. Tony mulai merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya. Ia mencoba melirik ke spion. Perempuan itu masih ada di belakangnya. Tapi sesuatu terasa ganjil. Wajahnya tetap tertunduk, tertutup bayangan dari kerudungnya. Tony merasa tidak nyaman. Ia mencoba mengajak bicara, berharap suasana lebih normal. "Mbak Ningrum, ini kita lewat jalan utama atau ada jalur lain yang lebih dekat?" Hening. Tak ada jawaban. Tony melirik ke spion lagi. Matanya membelalak. Perempuan itu masih di sana, tapi bayangannya tidak tampak di kaca spion. Dingin menjalar ke seluruh tubuh Tony. Jari-jarinya mencengkeram setang motor lebih erat. Ia menolehkan kepala sedikit ke belakang, memastikan bahwa perempuan itu benar-benar ada. Ya, ia masih duduk di sana. Tapi kenapa bayangannya tidak muncul di spion? Keringat dingin mulai membasahi punggung Tony, meskipun udara malam terasa semakin menusuk. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan gue aja, gumamnya dalam hati. Namun, keganjilan belum berakhir. Ketika mereka melintas di sebuah perempatan besar, lampu merah menyala. Tony menghentikan motornya. Di sampingnya, ada seorang pengendara motor lain, seorang pria paruh baya yang mengenakan jaket tebal. Pria itu menoleh ke arah Tony.
Tony menyadari bahwa pria itu tidak sedang menatapnya, melainkan menatap sesuatu di belakangnya. Wajah pria itu perlahan berubah. Matanya membelalak. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tony menoleh ke belakang, ingin memastikan ada apa. Perempuan itu masih duduk di sana, tapi kali ini wajahnya sedikit terangkat. Tony bisa melihat sekilas kulit wajah yang pucat dan bibir yang membiru. Pria di sampingnya tiba-tiba memutar gas motornya dan melaju dengan kecepatan tinggi, seperti ingin segera pergi dari sana. Jantung Tony berdegup semakin kencang. Saat lampu hijau menyala, ia buru-buru menarik gas, ingin segera sampai di tempat tujuan dan mengakhiri perjalanan ini. Tapi kemudian, suara pelan terdengar dari belakangnya. Suara perempuan itu. "Mas, sudah hampir sampai. Tapi mampir dulu ke rumah saya, ya? Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe supaya terus mendapatkan cerita menarik." Tony semakin gelisah. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah hawa aneh menyelimuti perjalanan ini. Kata-kata Ningrum masih terngiang di telinganya. "Mas, sudah hampir sampai. Tapi mampir dulu ke rumah saya, ya?" "Rumah?" Tony melirik ke sekitar. Ia tahu daerah ini. Di samping puskesmas yang menjadi tujuan mereka, seharusnya tak ada rumah-rumah mewah. Yang ada hanyalah sebuah kompleks pemakaman tua peninggalan Belanda. Namun, saat Tony melintasi tikungan terakhir, matanya menangkap sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Di tempat yang seharusnya adalah area makam, kini berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial. Bangunannya megah, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela besar yang bercahaya remang-remang. Tony menelan ludah. Ia mengerjap beberapa kali, memastikan apa yang ia lihat bukan sekadar ilusi. Tapi rumah itu tetap ada di sana. Di depannya, Ningrum mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bangunan itu. "Itu rumah saya, Mas. Masuk sebentar, ya." Tony semakin merasakan hawa tak wajar yang menggelayuti tubuhnya. Tangannya mulai berkeringat meski udara malam begitu dingin. "Maaf, Mbak. Sudah malam, saya harus pulang." Ningrum tak menjawab. Namun, Tony bisa merasakan sesuatu berubah. Angin yang semula berhembus pelan kini berhenti total, menciptakan keheningan yang menekan dada. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang perlahan menariknya masuk ke dalam perangkap tak kasat mata. Tony merasakan tubuhnya melemah, pikirannya mengabur. Matanya menatap rumah besar itu, dan anehnya, kini ia merasa tertarik untuk masuk. Di dalam rumah, lampu-lampu kuning berpendar lembut. Aroma masakan menguar dari dalam, begitu menggoda dan akrab, seakan-akan ia pernah merasakan suasana ini sebelumnya. Pintu rumah terbuka perlahan, tanpa suara. Dari dalam, terdengar sayup-sayup suara orang berbicara dan tertawa, seolah ada jamuan makan malam di dalamnya. Tanpa sadar, kaki Tony bergerak sendiri. 1 langkah. 2 langkah. Ia bahkan tidak menyadari motornya kini telah terparkir rapi di depan rumah. Ningrum sudah lebih dulu berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa ekspresi. "Mas, masuk dulu. Sudah jauh-jauh ke sini, masa nggak mampir?" Suara Ningrum terdengar lebih dalam, seperti bergema dalam kepalanya. Tony ingin menolak. Ia ingin berbalik dan kabur dari tempat ini. Tapi lidahnya keluh. Tubuhnya seperti lumpuh. Tangannya terulur sendiri, membuka helmnya, lalu meletakkannya di motor. Langkahnya semakin mantap mendekati pintu rumah itu. Begitu ia melewati ambang pintu, udara hangat menyambutnya. Di dalam, ruangan itu lebih besar dari yang ia duga. Lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit tinggi. Sebuah meja panjang dipenuhi hidangan lezat, ayam panggang berwarna keemasan, buah-buahan segar, roti dengan aroma mentega yang menggugah selera. Di ujung meja, duduk beberapa orang. Mereka semua mengenakan pakaian kuno, model lama seperti dari abad ke-19. Mereka tersenyum ke arahnya, wajah mereka putih pucat, dengan mata yang tampak kosong. Tony merasakan tenggorokannya kering. "Silakan duduk, Mas," ujar Ningrum sambil menunjuk kursi kosong di ujung meja. Tony menelan ludah. Kakinya sudah bergerak sendiri, hendak duduk di kursi itu. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Di ujung ruangan, ada sebuah cermin besar.
Refleksi di dalamnya seharusnya memperlihatkan dirinya dan orang-orang yang ada di meja makan. Tapi yang terlihat di sana hanya dirinya. Tidak ada Ningrum. Tidak ada para tamu lainnya. Tidak ada meja penuh hidangan. Yang ada hanyalah sebuah ruangan kosong dengan dinding retak dan lantai berdebu. Napas Tony memburu. Tiba-tiba, suara berat terdengar di belakangnya. "Makan, Mas. Biar kuat." Tony berbalik dengan napas tersengal. Kini wajah Ningrum terlihat lebih jelas. Kulitnya bukan lagi putih, tapi keabu-abuan. Bibirnya membiru, matanya kosong, dan aroma anyir samar-samar menguar dari tubuhnya. Tony tersentak mundur, tapi tubuhnya terasa berat. Suasana di sekelilingnya berubah drastis. Lampu gantung yang semula terang kini berkedip-kedip, kemudian padam sepenuhnya. Ruangan itu kini terasa dingin dan lembab. Seketika, Tony sadar. Ini bukan rumah. Ini adalah makam. Dan ia telah melangkah masuk terlalu jauh. Tony terengah-engah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya liar mencari jalan keluar dari ruangan yang kini berubah menjadi suram, dipenuhi bayangan gelap yang meliuk-liuk seperti kabut pekat. Ia ingin bergerak, ingin berlari. Namun tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram pergelangan kakinya. Di depannya, Ningrum masih berdiri. Senyumnya kaku. Matanya yang kosong seakan menembus jauh ke dalam jiwanya. Di belakangnya, suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan lagi tawa ramah seperti sebelumnya, melainkan bisikan lirih yang menyelinap di telinganya, menggumamkan kata-kata yang tak bisa ia mengerti. Dinding-dinding rumah itu kini tampak lapuk dan berlumut. Plafon tinggi yang tadi terlihat megah kini dipenuhi sulur-sulur akar yang menjuntai seperti tangan yang siap mencengkeram. Semuanya semakin nyata. Ini bukan rumah biasa. Ini bukan tempat manusia. Tony berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi ia merasa seolah kakinya terikat ke lantai. Ningrum melangkah mendekat. "Mas, makan dulu." Suaranya lebih berat, lebih serak, seakan berasal dari kedalaman yang tak terlihat. Di belakangnya, para tamu yang tadi duduk di meja perlahan berdiri. Wajah mereka mulai berubah. Mata mereka menghitam, kulit mereka mengering seperti kain tua yang ditinggalkan di bawah terik matahari selama berabad-abad. Beberapa dari mereka mulai berjalan ke arahnya. Tony menahan napas. Tidak. Dengan segenap tenaga, ia menggerakkan tangannya, mencoba meraih sesuatu, apapun, untuk membantunya berdiri. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Lantai. Bukan lantai kayu yang hangat seperti sebelumnya, tapi tanah. Tony terkejut. Perlahan, kesadarannya kembali. Ia tak lagi berada di dalam rumah. Ketika ia membuka mata lebar-lebar, kegelapan di sekelilingnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Aroma lembab tanah memenuhi hidungnya. Ia bukan di dalam rumah megah dengan lampu gantung dan meja makan panjang. Ia berada di sebuah kuburan. Di tengah pemakaman Belanda. Tony tersentak. Ia tersungkur di atas tanah yang dingin, dengan daun-daun kering berserakan di sekelilingnya. Batu-batu nisan berjejer sunyi, beberapa di antaranya sudah berlumut dan nyaris tak terbaca lagi namanya. Ia mengerjap, mencoba memahami apa yang terjadi. Di kejauhan, samar-samar ia melihat sosok seorang kakek tua berdiri di bawah cahaya remang bulan. "Nak, bangun. Keluar dari sini sebelum terlambat." Suara kakek itu berat dan terdengar seperti peringatan. Tony berusaha bangkit. Kakinya gemetar, lututnya terasa lemas, tapi ia tahu ia harus pergi dari tempat ini secepat mungkin. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak ke arah motornya yang entah bagaimana masih terparkir di dekatnya. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Sial. Motornya tidak mau menyala. Ia menoleh ke belakang. Di antara bayangan-bayangan nisan, ia melihat sesuatu bergerak. Ningrum masih ada di sana. Ia berdiri diam di kejauhan, wajahnya samar tertutup bayangan, tapi Tony bisa merasakan tatapannya yang dingin menusuk ke arahnya. Jantung Tony berdegup semakin kencang. Dengan panik, ia mencoba lagi. Tangannya hampir terpeleset karena keringat yang membanjiri telapak tangannya. Sekali. 2 kali. 3 kali. Mesin motor tiba-tiba menyala.
Tanpa pikir panjang, Tony langsung menarik gas sekuat tenaga. Ban motornya berdecit saat ia melaju meninggalkan tempat itu. Dari kaca spion, ia masih bisa melihat sosok Ningrum berdiri di sana, semakin jauh, semakin samar, hingga akhirnya menghilang di telan kabut malam. Tony tidak menoleh lagi. Ia hanya ingin satu hal, kembali ke rumah. Sesampainya di kos, Tony hampir saja menjatuhkan dirinya ke lantai begitu turun dari motor. Novi yang masih menunggu langsung berlari keluar. "Yang, kamu dari mana? Kenapa lama banget?" Tony tidak langsung menjawab. Ia masih terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Novi mendekat, memegang wajah suaminya. "Ya Allah, Yang. Wajahmu pucat banget. Bibirmu biru. Kamu kenapa?" Tony membuka mulutnya, tapi yang keluar hanya suara napas yang berat. Ia masih mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Apakah itu nyata? Atau hanya mimpi buruk? Novi segera membantunya masuk ke dalam, menuntunnya duduk di kasur. Ia mengambil segelas air, memberikannya pada Tony. Suaminya meneguk air itu dengan tangan yang masih sedikit bergetar. Lalu, akhirnya Tony berbicara. Dengan suara serak, ia berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Aku ketemu Ningrum, Yang." Novi terdiam. Wajahnya langsung berubah. "Apa? Ningrum?" Tony mengangguk. Matanya yang biasanya penuh energi kini tampak kosong, seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Novi menelan ludah. Ia tahu cerita ini belum selesai. Makin penasaran kan? Subscribe dulu biar nggak kelewatan kelanjutan ceritanya. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang berbeda bagi Tony. Sejak kejadian di makam Belanda, ia tidak lagi sama. Tubuhnya memang pulih dalam beberapa hari, tetapi pikirannya masih terjebak dalam ketakutan yang ia alami malam itu. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan Ningrum. Setiap kali melewati jalan yang sama, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Bukan hanya Tony yang merasakan dampaknya. Novi mulai memperhatikan perubahan sikap suaminya. Tony yang dulu ceria dan penuh semangat kini lebih banyak diam. Ia sering terbangun di malam hari, napasnya memburu seolah baru saja berlari jauh. Kadang, ia duduk termenung di depan jendela, menatap keluar tanpa bicara. Suatu malam, ketika Novi terbangun untuk ke kamar mandi, ia menemukan Tony sedang duduk di ruang tengah. Cahaya dari luar masuk melalui celah jendela, membuat wajah suaminya terlihat pucat. "Yang, kok belum tidur?" Tony menoleh perlahan. Matanya terlihat kosong, seperti orang yang sedang dalam mimpi. Lalu, tiba-tiba ia berbicara. "Dia masih di sana, Novi." Novi merasakan bulu kuduknya berdiri. "Siapa? Ningrum?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Tony tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalan yang sepi. "Aku rasa dia belum selesai denganku." Malam itu, Novi memutuskan sesuatu. Ia tak bisa membiarkan suaminya terus terjebak dalam ketakutan ini. Keesokan harinya, ia mengajak Tony menemui seseorang. Mereka pergi ke makam Belanda di siang hari, saat matahari masih tinggi. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai juru kunci makam. Novi yang berbicara lebih dulu, menceritakan pengalaman Tony malam itu. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama. Setelah Novi selesai bercerita, pria itu menarik napas panjang dan menatap Tony dalam-dalam. "Kamu tahu kenapa dia memilihmu?" tanyanya. Tony menggeleng pelan. Pria itu tersenyum kecil, tetapi ada kesedihan di balik sorot matanya. "Karena kamu mendengarnya." Tony dan Novi saling bertukar pandang, tak mengerti maksudnya. Pria itu menjelaskan. Tidak semua orang bisa mendengar panggilannya. Kadang, mereka mencoba berbicara kepada manusia, tapi hanya sedikit yang bisa mendengar dengan jelas. Dan kamu salah satu yang bisa. Tony merasa tubuhnya semakin dingin. "Lalu, siapa sebenarnya Ningrum?" tanyanya dengan suara lirih. Pria tua itu menatap makam-makam tua di sekeliling mereka, lalu menunjuk ke salah satu nisan yang hampir tertutup lumut. Di sana, samar-samar, tertulis sebuah nama. Raden Ayu Ningrum.
Tahun kematian, 1897. Dulu, Ningrum adalah seorang gadis dari keluarga Belanda Jawa yang tinggal di sini. Ada banyak cerita tentangnya, tapi yang paling sering kudengar adalah bahwa ia meninggal sebelum sempat menikah. Pria itu terdiam sebentar, seolah mengingat sesuatu. Beberapa orang bilang, ia masih menunggu seseorang menemaninya. Itulah sebabnya, kadang-kadang, ada yang melihatnya, dan dia akan mengajak mereka pulang. Tony menelan ludah. Lalu, kenapa aku bisa kembali? Pria itu menatap Tony lama. Mungkin dia belum siap menerimamu sebagai bagian dari dunianya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Suasana di makam itu terasa lebih hening dari biasanya. Sebelum mereka pergi, pria tua itu memberi satu pesan. Jangan pernah menjawab jika ada suara yang memanggilmu di tempat sepi, apalagi jika kau tidak melihat siapa yang memanggil. Tony dan Novi meninggalkan makam dengan perasaan campur aduk. Hari-hari berlalu, dan perlahan Tony mulai kembali ke kehidupannya yang normal. Ia tak lagi menarik ojek malam hari. Jikapun harus bekerja larut, ia memastikan hanya mengambil pesanan di tempat ramai. Namun, di suatu malam, ketika ia melintasi jalan dekat makam Belanda, ia menoleh ke arah sana tanpa sadar. Jantungnya berdegup kencang. Di bawah cahaya bulan, di depan gerbang makam yang tertutup rapat, sosok seorang perempuan berdiri diam. Pakaian serba hitam. Kerudung panjang menutupi wajahnya. Dan Tony tahu, meskipun ia tidak melihat matanya, Ningrum masih menatapnya dari balik bayangan. Mungkin ia masih menunggu. Demikianlah kisah yang dialami Tony, sebuah pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Dunia ini memang luas, tetapi ada tempat-tempat yang sebaiknya tidak kita ganggu. Jika suatu malam ada suara yang memanggil tanpa wujud yang jelas, jangan pernah menjawab. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.